Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Dian Rahmawati, saya dari kelas 12 F3. Jadi di sini saya akan mereview tentang buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Si Anak Spesial karya Terelie. Yang mana editornya yaitu Ahmad Rifai, yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan buku setebal 333 halaman. Nah, buku ini mengisahkan tentang si anak kecil yaitu yang bernama Burlian. Nah, untuk membahas lebih lanjut, yuk kita bahas sama-sama. Novel Si Anak Spesial mengisahkan tentang Burlian, anak ketiga dari mama dan juga bapak, yang mempunyai seorang adik bernama Amelia dan kakak bernama Eliana dan juga Pukat. Buku yang terdiri dari 25 bab ini seakan mengajak saya berpetualangan bersama Burlian dengan segala keunikan, keceriaan, hingga kenakalan khas anak-anak kampung yang saat itu belum memasuki listrik, yang masih mengandalkan penerangan dari petromak dan juga lampu centang. Cerita ini diawali dengan penjelasan mama mengenai kelahiran Burlian. Kau sejak dilahirkan memang berbeda Burlian, spesial, yang terdapat pada halaman 1. Banyak hal yang diceritakan Burlian, seperti pengeboman hutan, kejadian ditangkap petugas stasiun gara-gara memasang pagut di atas rel, pohon sengon, Nakamura dan juga rombongannya, buaya di lubuk karangan, serta sekolah yang roboh. Dalam keluarganya, mama dan bapak sejak kecil selalu berkata kepada Burlian, "Kau anak spesial Burlian." Itu cara terbaik mama dan juga bapak untuk menumbuhkan kepercayaan diri, keyakinan, dan menjadi pegangan penting setiap Burlian terbentur masalah. Meskipun Burlian ini merupakan anak yang ngeyel, nakal, sering membantah, suka mengganggu adiknya yaitu Amelia, tetapi sebetulnya dia merupakan anak yang baik, dia anak yang peduli. Lihatlah betapa usahanya bersama Pak Bin telah membuat teman-teman sekelasnya, Mujib, bisa tetap melanjutkan sekolah setelah sempat 3 minggu tidak bersekolah karena dilarang oleh bapaknya. Kemudian yang lebih kerennya lagi, Burlian ini merupakan si pecinta buku. Ia memiliki impian untuk sekolah di sekolah yang memiliki perpustakaan besar, dan ia ingin melihat dunia, pergi keliling dunia. Di tengah keterbatasan yang dimiliki, hidup di sebuah lembah yang indah di pedalaman Sumatera, kedua orang tuanya yang berprofesi hanya sebagai petani dan satu-satunya hidup hanya mengandalkan penghasilan dari berkebun kopi. Tapi ia tak pernah takut untuk terus bermimpi. Beruntungnya saat kelas 3 SD, Burlian ini berteman dengan kepala proyek yang membangun jalan di kampungnya bernama Nakamura. Nakamura ini memiliki anak perempuan yang seusia dengan Burlian, namanya adalah Keiko. Berkat surat yang dikirimkan Burlian kepada Keiko, membuat hubungan antara ayah dan juga anak, Nakamura dan Keiko menjadi lebih baik. Selesai pembangunan jalan di kampungnya dan setelah menyelesaikan pembangunan jalan di Sumatera, Nakamura kembali ke Jepang dan Burlian sudah lama tidak bertemu. Saat lulus SD, berkat bantuan Nakamura, Burlian bisa melanjutkan SMP, SMA, hingga kuliah di Jakarta. Kemudian saat pertukaran pelajar Indonesia dan Jepang, Burlian akhirnya bertemu dengan Nakamura dan juga anaknya di Jepang. Yang menarik dari buku ini, penulis menggambarkan cara mendidik anak dengan baik tanpa perlu memukul hingga memarahi habis-habisan anaknya ketika nakal. Cukup dengan tindakan sederhana seperti mama yang memberikan hukuman kepada Burlian dan juga kakaknya, Pukat, saat mereka bolos sekolah. Maka keesokan harinya, pagi-pagi sekali mama menghukum Burlian dan Pukat tanpa kata-kata dan juga pukulan, tetapi hanya menyuruh mereka mencari kayu bakar di hutan, naik turun bukit selama 10 kali dan hanya berbekal nasi tanpa lauk, ditemani oleh mama, hingga akhirnya kedua anak tersebut pingsan karena kelelahan. Kayu yang mereka kumpulkan cukup untuk persediaan 3 bulan ke depan. Burlian dan Pukat kapok untuk bolos lagi. Mereka memilih sekolah daripada dihukum oleh mama. Mereka pun sadar dengan sendirinya bahwa membolos sekolah itu adalah perbuatan yang salah. Novel ini juga menggambarkan rasa kasih sayang orang tua dan betapa besarnya cinta mama terhadap anak-anaknya. Salut banget dengan cara mendidik mama dan bapak ya. Pelajaran penting bahwa sekolah lebih mudah ketimbang bekerja seharian penuh.